Halo, bobohan angka 7 menonton film, terutama Dang Sanak Sabanua. Berjumpa lagi dengan saya, Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Engkol Sanak. Lagi bro, kali ini saya akan merangkum film Thailand yang disutradarai oleh Ping Lum Praploeng, berjudul The Pool, yang dirilis di tahun 2018. Film ini menceritakan tentang sepasang kekasih yang terjebak dalam kolam renang setinggi 6 meter bersama seekor buaya. Mereka pun harus melawan buaya tersebut untuk bertahan hidup. Menurut saya ini adalah salah satu film yang sangat menegangkan yang pernah saya tonton. Film ini diawali oleh seorang pemuda bernama Dae. Dia bekerja sebagai salah satu tim seni dalam sebuah proyek syuting. Dae diminta oleh director untuk mematikan lampu kolam karena mengganggu pencahayaan film. Saat dia sedang mematikan lampu kolam, datanglah seorang wanita bernama Koi bersama seekor anjing bernama Lucky. Koi ini adalah pacarnya Dae dan Lucky adalah anjingnya Dae. Koi memohon pada Dae untuk bisa berenang di kolam tersebut. Namun karena kolam itu untuk keperluan syuting, Dae melarangnya. Setelah selesai mematikan lampu kolam, Dae mengajak Koi ke sebuah ruangan di dekat kolam renang. Di sana, Dae sedang menyuntikkan insulin ke tubuhnya. Koi datang dan memeluk Dae dari belakang dan memberi Dae sebuah hadiah berbentuk telur yang isinya ada miniatur bayi. Dae tidak senang dengan hadiah tersebut karena Dae belum mau punya bayi. Setelah bermesraan sebentar, Dae melanjutkan pekerjaannya. Anjing milik Dae, si Lucky, juga mendapatkan peran di sana. Dan malam itu juga proses syuting selesai. Esok harinya terlihat sekitar kolam sangat kotor, yang ternyata kolam itu sudah lama tidak digunakan dan hanya digunakan untuk keperluan syuting saja. Karena air belum dibuang, Dae pun berenang di kolam itu ditemani oleh anjing setianya, Lucky. Saat Dae sedang bersantai di balon renangnya, temannya bernama Mayom datang dan memberitahukan kalau dia baru saja menghidupkan mesin penguras air. Dae pun hanya mengiyakannya saja. Mayom kemudian pulang setelah meletakkan 1 dosis insulin untuk Dae di atas meja. Namun sebelum Mayom beranjak pergi, Dae meminta Mayom untuk memesankan pizza untuknya. Setelah memesankan pizza, Mayom pun pergi. Mungkin karena terlalu lelah, Dae malah ketiduran di atas balon renangnya. Saat Dae terbangun karena gonggongan Lucky, kolam renang itu sudah terkuras airnya separuh. Dae terlihat panik dan berusaha memanjat dinding kolam, namun berakhir dengan kukunya yang lepas. Kemudian ponsel Dae berdering. Dengan getarannya, ponsel itu terus bergerak dan hampir jatuh. Tiba-tiba, si Lucky terpeleset. Dae pun berhenti menunggu ponsel jatuh dan berenang ke sisi lain untuk menolong Lucky. Setelah berhasil menolong Lucky, ponsel itu pun jatuh. Untungnya, kabel charger masih menempel di ponsel tersebut. Dae bergegas menghampiri ponsel dan berusaha menjangkaunya, namun tidak berhasil dan akhirnya ponsel nyemplung ke air. Sementara itu, pengantar pizza datang, mengantarkan pizza yang tadi dipesan oleh Mayom atas permintaan Dae. Sedangkan Dae, dia berada di bawah kolam, menutup penguras air dengan handuk. Ketika Dae ingin naik ke atas, rantai dompet di pinggangnya nyangkut di lubang penguras air. Pada akhirnya, pizza diletakkan di samping kolam renang dan pengantar pizza itu pergi. Saat Dae berhasil naik ke atas, pengantar pizza sudah tidak ada. Wadaw, sampai sini rasanya saya pengen tabok si Dae. Jadi orang emosinya labil dan gerasak-gerusuk. Coba saja kalau si Dae diam sebentar dan mencoba berpikir jernih untuk mencari solusi. Kan tadi dia meminta Mayom memesankan pizza. Tentunya pengantar pizza akan datang dong, ngantarin pizza. Yang perlu dia lakukan hanya menunggu sambil berbaring di balon renangnya untuk menunggu si pengantar pizza datang. Kan beres. Oke, kita lanjutkan saja dan lompati saja adegan bikin kesalnya ini. Setelah terlalu lelah gerasak-gerusuk tak karuan, Dae tertidur di atas balon renangnya. Pada saat itu, Koi datang mencari Dae. Melihat Dae sedang tidur di atas balon renang, Koi berniat mengagetkan Dae dengan terjun ke kolam renang. Koi tidak sadar kalau kolam renang itu airnya tinggal separuh. Saat Koi ingin melompat, Dae dibangunkan oleh gonggongan Lucky. Melihat Koi ingin melompat, Dae meneriakinya agar tidak melompat. Namun Koi yang kaget terpeleset dan kepalanya terbentur. Koi jatuh ke air dalam keadaan pingsan. Malam harinya, Lucky terus menggonggong karena melihat buaya.
Bagi kalian yang penasaran dari mana datangnya buaya ini, itu buaya penangkaran yang lepas karena banjir. Buaya itu terus berjalan mendekati kolam dan buaya terpeleset jatuh ke dalam kolam. Untungnya malam itu si buaya tidak menyerang Day dan Koi. Di hari kedua, kolam sudah kering total. Day memeriksa kepala Koi yang terus mengeluarkan darah. Di sisi lain, dalam mulut buaya ada selotip berwarna hitam. Day mendekati buaya itu dan mengambil selotip yang ada di mulut buaya. Yes, berhasil. Day menggunakan selotip itu untuk menutup luka Koi untuk menghentikan pendarahannya. Lanjut, Day mengambil buah kalung Koi untuk membuka saluran pembuangan air. Setelah berhasil, Day kembali mendekati Koi. Namun, si buaya malah masuk lebih dulu ke dalam saluran air. Melihat itu, Day tak berani masuk. Dia hanya menunggu. Karena terlalu lama menunggu, Day memberanikan diri untuk masuk ke saluran air tersebut. Setelah sampai di ruang pembuangan, Day menemukan pintu keluar. Namun sayang, pintu keluar itu terkunci dari luar. Tiba-tiba, dari cekungan lampu sorot, Day melihat si buaya telah kembali ke kolam renang dan sedang mendekati Koi. Day bergegas kembali ke kolam renang. Wait, itu buaya mau ngapain ya? Kok masuknya ke situ? Setelah Day berhasil menjauhkan si buaya, Koi sadar. Untungnya si buaya tidak lagi menyerang hingga malam tiba. Di tepi kolam, terlihat Lucky sedang memakan pizza. Day berusaha membujuk Lucky untuk menjatuhkan pizza. Ternyata Lucky adalah anjing yang pengertian. Di hari ketiga, Day pingsan karena dehidrasi dan kelaparan. Sampai malam hari, Day baru tersadar. Malam itu hujan sangat deras dan si buaya telah bertelur. Di hari keempat, si buaya dengan siaga menjaga telurnya. Sedangkan Day yang kelaparan terus memperhatikan telur si buaya, memikirkan cara untuk mengambilnya. Day lalu menutup lubang pembuangan air dengan handuk dan berpura-pura pingsan. Si buaya yang juga lapar akhirnya mendekati Day. Yes, buaya berhasil dijebak dalam pembuangan air. Day dan Koi menyalakan api dengan cara yang paling primitif. Dan ternyata bukan Day yang menyalakan api, itu adalah Koi dengan bantuan kacamata yang berhasil menyalakan api itu. Akhirnya Day dan Koi makan telur buaya. Malam itu mereka memutuskan untuk melawan si buaya dan mengalahkannya. Di hari kelima, Day dan Koi memindahkan kursi yang menjebak si buaya. Dan buaya langsung muncul mendekati telur-telurnya yang hanya tertinggal cangkangnya saja. Setelah buaya keluar, Day bergegas memasukkan Koi ke dalam lubang pembuangan air. Day dan Koi berhasil masuk lubang pembuangan air dan si buaya terjebak sendiri di dalam kolam. Di hari ke-6, Day dan Koi dibangunkan oleh gonggongan Lucky yang ternyata ada orang yang bermain parasut mainan di atas kolam. Day bergegas kembali ke kolam dan Koi menutup lubang pembuangan dengan drum. Sesampainya di dalam kolam, Day terus berteriak meminta tolong, namun tak ada orang di sana. Saat itu terjadi angin kencang dan menjatuhkan pagar kawat berduri, menjuntai ke dalam kolam. Melihat itu, Day mendekati kawat berduri itu dan memanjat meski tangannya terluka. Day terus berusaha, namun saat Day hampir sampai ke atas, Day jatuh dan satu kakinya patah. Day lalu mengikat kakinya dengan bilah besi seadanya. Saat Day terbangun, si buaya telah menggigit kakinya yang patah. Untungnya kaki Day sudah diikat dengan bilah besi. Kalau tidak, kaki Day sudah remuk digigit buaya. Setelah berhasil melepaskan diri dari gigitan buaya, Day mengambil gayung besi dan memukul-mukul si buaya. Hingga akhirnya si buaya menyerah dan menjauh dari Day. Malam harinya kembali hujan deras dan ruangan pembuangan air tempat Koi berada sudah mulai terisi air. Anehnya Koi tidak membuka drum yang menutup saluran pembuangan tersebut. Dia hanya memukul drum itu untuk membangunkan Day. Day yang mendengar suara drum dipukul terbangun, mengambil gayung dan memukul-mukulkan gayung itu ke lantai untuk memancing si buaya.
Setelah berhasil menjebak buaya, Dai bergegas masuk ke lubang pembuangan air dan pergi ke ujung lorong pembuangan tersebut. Ternyata, ujung lorong pembuangan adalah kolam renang sebelah. Pada akhirnya, Koi masih terjebak di dalam kolam setinggi 6 meter. Dai kembali masuk ke dalam pembuangan air dan tertidur di sana. Di hari ketujuh, parasut mainan terjatuh di dalam kolam yang ada buaya. Dan di sana ada 2 orang pemilik mainan tersebut. Mereka lalu mengambil tangga bambu dan masuk ke dalam kolam untuk mengambil parasut mainan. Mendengar suara ribut di luar, Dai terbangun dan bergegas kembali ke kolam. Untungnya, 2 orang tadi meninggalkan tangga tergantung di tepi kolam. Namun si buaya menghadang Dai. Dan di hari itu hujan kembali turun, sedangkan Koi masih terjebak di ruang pembuangan. Saat dia ingin membuka drum yang menutup saluran pembuangan, semua sudah terlambat karena air sudah memenuhi separuh ruangan tersebut. Di dalam kolam, Dai melilit tangannya dengan kain dan lanjut melilitkan kawat berduri di tangannya. Dai ingin melawan si buaya. Terjadilah pertarungan sengit antara Dai dan si buaya. Dai berhasil menusuk mata buaya. Namun karena air hujan, beton tempat tangga terikat, menggelinding dan tangga ikut terseret ke atas. Satu-satunya jalan keluar kembali lenyap. Dai yang putus asa membiarkan dirinya digigit oleh buaya. Namun saat buaya ingin menggigit kepala Dai, bunyi peluit menyadarkannya. Peluit itu ditiup oleh Koi yang masih berusaha bernapas dengan bantuan peluit tersebut. Dai mengambil bilah kayu untuk menyangga mulut buaya. Sedangkan si Lucky yang mendengar suara peluit mengambil ancang-ancang untuk melompat. Dan Lucky melompat. Pada saat itu juga, Lucky mati tergantung di pinggir kolam. Dai lalu mengambil bilah besi. Dai melompat dan menusuk mulut buaya dengan bilah besi tersebut. Si buaya pun mati di tempat. Lanjut, Dai memanjat lewat tubuh Lucky. Dan akhirnya dengan perjuangan ekstra, Dai berhasil keluar dari kolam. Si anjing Lucky mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan sang tuan. Setelah sampai di atas, Dai mengambil bilah besi untuk menjadi tuas membuka pintu ruang pembuangan tempat Koi tenggelam. Dai akhirnya berhasil membukanya dan bergegas menyelam untuk menyelamatkan Koi. Dengan penuh harap, Dai terus berusaha membangunkan Koi. Pada akhirnya, Koi terbangun dan mereka berdua selamat. Jadilah pasangan kekasih yang memupuk cinta mereka dengan situasi hidup dan mati. Film ini sangat menegangkan dan juga bikin kesal tentunya. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah bertindak gegabah dalam situasi atau keadaan terjepit apapun. Diamlah sejenak, istirahatkan dirimu sebentar agar bisa berpikir jernih dalam mengambil keputusan. Karena setiap keputusan yang diambil dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tidak tenang, selalu kesalahan yang berlanjut dengan kesalahan lainnya. Oke, semoga kalian terhibur dengan editan video saya yang seadanya ini. Saya Bang Junet undur diri dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Subscribe apa channelnya? Ada kena. Baru bigi barang masuk dah. Lima selesai. Like and share and subscribe.